Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Sabtu 19 Maret 2022. Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 1 ayat 16, dilanjutkan ayat 18 sampai 21, dilanjutkan ayat 24a. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara terkasih, kita belajar kembali pada Bapa kita, Santo Yusuf. Di sini dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Inilah Bapak kita, Santo Yusuf yang tulus hati. Dan semoga kita juga mau melatih diri bertumbuh dalam ketulusan hati untuk keluarga kita, untuk lingkungan, untuk masyarakat, untuk gereja, untuk bangsa kita, yaitu belajar dari Santo Yusuf. Tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Ini membimbing kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang sungguh tidak mau omong kejelekan orang lain, apalagi kejelekan keluarga kita yang kita nampakkan yang baik-baik saja. Seperti kalau kita merenung dalam hidup kita, seringkali kita suka gosip. Ayo ibu-ibu, suka ngerumpi, suka gosip. Jarang gosip ngerumpi itu membicarakan yang baik. Seringnya adalah yang jelek-jelek. Maka mari kita belajar. Yang kedua, belajar untuk berpikir yang lebih baik atau positif. Ini juga butuh latihan untuk tidak mudah berprasangka, untuk tidak mudah curiga, namun sungguh lebih terbuka untuk melihat kebaikan meskipun kita kadangkala tidak paham. Lalu yang ketiga, tidak kepo, tidak suka ngurusin orang lain, tidak suka ingin tahu orang lain yang bukan menjadi wilayahnya. Karena apa? Karena itu tidak etis, tidak pas, dan kiranya itu juga tidak mulia. Nah, semoga kita sungguh mau bertumbuh menjadi pribadi yang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama baik orang lain, keluarga kita, lingkungan, saudara sahabat, masyarakat, gereja kita, sehingga hidup kita pun akan lebih terjaga. Dan semoga hidup kita seturut kehendaknya. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.